Oke, baik. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan dengan tema Yesus jalan kelegaan dan ketenangan jiwa, ya. Saya rasa ini firman Tuhan yang kita sudah pernah pelajari pasti, karena ini sesuatu yang sangat menyentuh hati kita, ya, karena ditawarkan oleh Tuhan kita. Sehubungan dengan kehidupan kita di dunia yang kita hidup di dunia pasti ada beban, ya. Tidak ada hidup di dunia ini yang sukacita walaupun kita sudah jadi orang percaya, ya. Pasti ada beban, ya. Ya, apakah masalah keluarga, ya. Ada yang ekstrim sampai cerai, yang tidak ekstrim mungkin konflik suami istri, ya kan. Walaupun ini keluarga baik-baik, keluarga Kristen, ya. Namanya manusia masih di dalam kedagingan, itu terjadi, ya. Salah paham dengan anak, ya. Waktu menikah ini saya sering juga debat semacam ketegangan dengan anak saya. Anaknya mau begini, saya maunya begini, anaknya maunya yang diundang sedikit aja, ya saya mau undang lebih banyak lagi gitu loh, ya. Kalau orangnya nggak bisa datang, dia bilang biarin saja biar agak kurang undangannya gitu. Tapi teman, oh jangan dong, kita sudah bayar makanannya, gitu-gitu semuanya. Dan tegangnya ya terasa sebenarnya, dan karena kita orang tua, dia anak, kita yang bayar kok maunya kok seperti itu gitu. Kadang-kadang timbul ketegangan, ya. Saya rasa banyak hal-hal seperti itu terjadi supaya kesehatan, ya, mungkin ada yang sakit, ada yang sakitnya parah, ya. Wah, itu saya rasa beban juga sebagai manusia, ya. Ekonomi mungkin, ekonomi yang pas-pasan, ya, untuk keluar uang susah gitu, ya. Terasa sesek, ya, ada kebutuhan kita nggak bisa ada kecukupan untuk itu, ya. Dan tekanan pekerjaan mungkin, bos yang kasar, bos yang semaunya gitu, ya. Membuat kita itu harus bekerja dengan semau dia gitu, ya. Macam-macam sebenarnya pergaulan, ya. Rendah diri, ya kan, banyak di antara kita rasa rendah diri, ya. Ada harapan-harapan yang tidak terpenuhi, sudah menikah atau belum menikah, pengen menikah, mana ini yang saya tunggu-tunggu nggak datang-datang, ya. Atau sudah menikah, pengen punya anak, anaknya nggak datang-datang, saudara, ya. Wah, dan ditanya terus oleh lingkungan, mana sudah berapa anaknya, wah, tekanan, saudara, ya. Jadi saudara, orang percaya, orang tidak percaya mengalami banyak tekanan, ya. Dan tekanan bisa juga datang dari agama, ya, keyakinan kita, ya. Ajaran yang salah bisa membuat kita itu terjebak di dalam legalisme, ya. Jadi sebagai orang Kristen harus begini. Kalau tidak, Tuhan tidak senang, ya. Tuhan tidak memberkati, ya. Ya, saudara, memang kita bisa berdosa, kita minta ampun, ya. Tetapi saudara, kita tidak bisa menyenangkan Tuhan dengan cara kita. Wah, saya bekerja di disiplin waktu, harus di waktu baru Tuhan senang, ya. Tidak, saudara, Tuhan itu terus saja mengasihi kita. Tapi kadang-kadang kita lengah, kita berdosa, dan kita minta ampun, ya. Tidak dengan cara-cara kita yang kita wujudkan dalam perbuatan baru Tuhan mengasihi kita. Tidak, kasih Tuhan begitu besar sehingga tidak bergantung dengan apa yang kita lakukan. Tapi saudara, seperti orang Farisi, ya, dia itu kalau Sabat sudah nggak boleh kerja apa-apa, saudara, ya. Lift aja sudah di setel supaya naik setiap lantai supaya dia nggak perlu pencet lagi, saudara. Wah, itu sangat legalistik sekali, saudara. Jadi betul-betul dia bikin aturan-aturan supaya menyenangkan hati Tuhan, ya, secara legal. Kalau kita tidak lakukan itu, Tuhan tidak senang. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan Matius 11:28-30, ini ayat terkenal, di mana Yesus menawarkan kelegaan, ya, dan ketenangan jiwa, ya. Kelegaan dan ketenangan jiwa. Tadi pada awalnya WL sebut tentang apakah ada yang terbeban di sini, ada nggak yang terbeban, Tuhan? Atau tidak ada beban lagi, wah, saudara, ya, firman Tuhan ini tidak cocok. Tapi saya yakin setiap orang punya beban, ya. Sehingga Yesus menawarkan, ya, kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Kalau tidak ada orang yang mengalami ini, pasti tidak ada tawaran ini, saudara, ya. Ya, tapi ini ditawarkan, pasti ini relevan untuk kita, ya. Dan dia menawarkan kelegaan dan ketenangan jiwa,
ya. Tapi saudara, itu kita bisa mengalami ketika kita itu kemudian mengikuti apa yang dia tawarkan, ya, dengan caranya itu, ya. Nah, caranya adalah pikulah kuku, ya, dan belajarlah padaku, gitu, ya. Jadi kita seringkali, oh ya saya mau terima, terima Tuhan, ya. Tapi lupa bahwa paketnya itu ada, paketnya adalah pikulah kuku dan belajarlah dari aku, ya. Karena itu diperlukan supaya kita alami kelegaan dan ketenangan jiwa itu, ya. Kalau tidak, ya tidak bisa, karena itu paket, gitu, ya. Nah, ini yang kita mau belajar dari bacaan kita hari ini. Mari kita buka ayatnya, yaitu Matius 11 ayat 28-30. Saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ini enak saudara, ya. Nah, tapi ada berikutnya ini, ya. Pikulah kuk yang kupasang, ya, dan belajarlah padaku, ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, ya. Jadi ketenangan jiwa. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia yang membaca, merenungkan dan mengalami firman Tuhan ini, ya. Jadi saudara, sebenarnya latar belakang dari bacaan kita adalah bangsa Israel pada masa itu yang dibebani dengan aturan-aturan agama Farisi, Yahudi, yang sifatnya itu eksternal, ya, luar. Harus lakukan ini, harus lakukan ini, tidak boleh lakukan ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, harus ini, ya. Sehingga itu menjadi beban, ya, karena banyak sekali. Jadi ada sekitar 600 lebih aturan seperti itu, ya. Wah, bikin stres saudara, ya. Nggak boleh ini, nggak boleh dan sebagainya itu, ya. Nanti di berikut akan saya sebutkan, ya. Dan saudara, orang-orang Farisi ini ya disebut sebagai orang-orang yang duduk di bangku Musa, ya. Kalau saudara ada yang pernah ke Israel, saya puji Tuhan pernah ke Israel, itu bangku Musa, ya, ada dari batu gitu. Dia orang Israel itu pemimpin agama duduk di situ, berarti dia itu mengklaim bahwa dia memiliki otoritas Musa, nabi besar yang dihormati itu, ya. Nah, dan mereka harus tunduk kepada orang Farisi seperti tunduk kepada Musa. Harus ikut perkataan orang Farisi itu, saudara. Jadi saudara, dan orang Farisi itu pada zaman itu, kalau kita baca di Matius itu sekitar 20-an itu, mereka itu menindas, ya, memaksa, ya. Ya, seperti saudara kalau amati di sini kan ada juga saudara yang keras itu loh, ya, yang garis keras itu. Nah, orang Farisi itu seperti itu saudara, ya, memaksa orang mengikuti cara dia, ya. Ya, padahal sebenarnya kan sebenarnya kalau dicari intinya kan agama Yahudi pun adalah kasih, ya, dan agama yang berdasarkan iman dan agama yang dari hati, ya. Jadi agama kita ini agama hati, saudara. Jadi saudara boleh tampil seperti apa, Tuhan akan lihat hati, ya, ya kan, lihat hati. Oh, saudara mujinya lihat luar biasa, ya, tapi hatinya bagaimana, ya. Nah, Tuhan melihat hati yang kemudian ditampilkan keluar, ya. Jadi penting dimulai dari hati kemudian tampil keluar. Nah, kalau Israel dilihat dari luar, tidak pedulikan hatinya seperti apa, sehingga dia bisa menindas, bisa keras, ya, bisa kasar untuk memaksakan peraturan agama itu dikerjakan, ya. Seperti yang kita bisa lihat saudara di lingkungan kita, ya, gitu, ya. Nah, jadi saudara, mereka membangun sistem agama itu, ya, untuk jalan yang mereka yakini jalan kepada Tuhan.
jalan untuk diberkati, ya, jalan untuk diselamatkan. Ya. Menurut catatan itu ada 365 larangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh, wah macam-macam saudara ya. 365 dan ada 248 perintah, harus ini, harus itu, sedekah, puasa dan sebagainya ya. Kasih orang fakir miskin dan sebagainya ya. Dan sehingga totalnya itu 613 ya. Dan ini menjadi apa yang disebut sebagai kuk orang Farisi ya, kuk orang Farisi. Kemudian Tuhan Yesus menawarkan kuk yang berbeda ya. Kuk ini adalah kuk orang Farisi ya. Itu. Nah, jadi saudara di dalam tekanan situasi seperti itu dengan kondisi ekonomi yang sulit ya, kemudian Tuhan Yesus datang dan kemudian memberikan undangan ya. Undangan untuk memberikan kelegaan dan ketenangan jiwa ya. Berarti mengalami apa yang kita kenal dengan damai sejahteranya itu ya. Damai sejahteranya itu, sukacitanya itu, tetapi dengan cara Tuhan ya, cara Tuhan ya. Nah saudara, inilah yang kita sebut aja sebagai undangan yang mulia ya. Undangan dulu ya, kita lihat undangannya dulu ya. Undangannya itu dikatakan di ayat 28, marilah kepadaku semua ya. Marilah kepadaku semua. Jadi saudara, marilah kalau dalam bahasa Inggrisnya come ya, come, datang ya. Jadi saudara, ini dorongan yang kuat untuk orang itu datang kepada Tuhan ya. Ya, nadanya seperti pemerintah, tetapi tidak bisa juga dipaksa saudara ya. Tapi ini keinginan Tuhan yang kuat supaya orang-orang yang terbeban ini datang kepada Dia. Karena Dia tahu hanya Dia yang bisa memberikan kelegaan itu. Ya. Itu saudara ya. Sehingga nadanya itu kayak seperti perintah ya, untuk datang ya. Dan untuk berpaling dari apa yang sudah mereka lakukan selama ini untuk mendapatkan kelegaan itu ya. Yaitu cara-cara orang Farisi itu saudara ya. Ya, jadi tekanan dorongan ya. Seperti kita ini kalau mengasihi anak, mengasihi seseorang kan kita tahu ini yang baik, kamu itu harus sekolah gitu loh ya. Anak-anak misalnya kepada anak ya, kamu harus sekolah sampai paling nggak ke 1 lah gitu ya. Kalau kamu hanya SMA, wah susah nanti bekerja ya. Itu saudara kan kita nggak bisa paksa juga ya. Tetapi kita ingin anak kita itu tidak menderita, karena itu seperti diperintah, kamu harus sekolah gitu ya. Anak saya dulu ingin berhenti SMA, bukan berhenti ya, dia ingin ikut pelatihan juga, kerohanian juga. Terus wah ini kuliahnya tinggal setahun bisa terbengkalai ya. Terus kamu tuntaskan ini kuliah ini ya. Habis itu terserah mau apa gitu saudara ya. Jadi seperti tekanan dari saya itu untuk menyelesaikan sekolah, dan puji Tuhan dia selesai sekolahnya ya. Sekarang ya dia bergumul lah, mau melayani, mau ikut sekolah teologi kayak mau apa terserah ya. Karena kita sebagai orang tua percaya perlu bekal itu gitu supaya. Jadi itu. Nah, kemudian juga berpaling ya, jangan, karena dia sudah terjebak dengan caranya orang Israel, orang pemimpin Yahudi itu harus lakukan ini. Udah, jangan ikuti itu ya. Gitu saudara ya. Dan ini ada, karena ini sesuatu yang signifikan ya, yang bukan sekedar lakukan sesuatu yang kecil ya. Tapi ini berubah gitu. Maka ajaan ini juga ajaan untuk datang dengan percaya, dengan iman ya. Jadi saudara, kalau kita punya beban ya, kita coba lakukan bagian kita, berobat ini kesana kemari untuk penyakit kita, nggak sembuh, nggak beres-beres ya. Ingat Tuhan. Terakhir ingat Tuhan ya. Orang-orang zaman sekarang pinter-pinter soalnya saudara. Sakit lihat Google dulu ya. Ya. Tanya ini ya. Ibu-ibu di gereja itu banyak yang pinter-pinter, dokter ini, dokter itu, sinse ini, sinse itu, saudara.
Jadi kalau kita sakit itu datangnya ke ibu-ibu itu, ibu ini. Saya ingat namanya, ibu ini pinter nih, tahu ini. Ya, tapi ternyata kita ternyata tidak berhasil. Ingat Tuhan, saudara ya. Nah, ya sebenarnya kalau bisa langsung ingat Tuhan, saudara ya. Tapi ini kasusnya nggak ingat langsung Tuhan. Oke, Tuhan itu membuka, datang ya. Tapi ketika datang kita harus beriman, harus percaya bahwa Tuhan itu yang akan memberi kepada kita kelegaan, ya, kelegaan dan ketenangan jiwa, jalan keluar, ya. Jadi datanglah dengan iman, ya, jangan sekedar coba-coba. Coba kita berdoa, ya, siapa tahu Tuhan jawab. Nggak bisa, saudara, ya, kita harus menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan dengan iman bahwa Dia mengasihi kita dan Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita, ya. Seringkali jawabannya di luar pikiran kita, saudara ya. Nah, itu saudara harus beriman ya bahwa Dia tahu yang terbaik bagi kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Ya, jadi saudara seperti contoh Sakius ya. Sakius ini pemungut cukai yang pemungut cukai tidak disukai ya, dan seringkali memang mereka tidak jujur ya. Mereka disuruh memungut sekian atau bagian sekian, dia pungut lebih lagi supaya sisanya untuk dirinya ya. Dan tidak disukai oleh masyarakat ya, orang paling berdosa dipandang seperti itu, beban, saudara ya. Walaupun kaya tetap beban, saudara ya. Biasanya kalau orang sudah kaya pengen sesuatu yang lain ya. Kan saudara lihat tuh orang-orang yang hebat-hebat itu ya, kemudian jadi pejabat ya, tidak dibayar atau bayarannya kecil, saudara ya. Seperti katakan yang jangan di Indonesia deh ya, di luar sana di Amerika itu Donald Trump itu, itu kalau hanya soal uang nggak perlu jadi presiden, saudara ya. Tapi dia pengen melakukan sesuatu yang lain lagi ya. Dia ingin ya apalah, kita tidak tahu persis. Tapi dia ingin itu dari harus ditembak ya, harus pernah ditembak, harus keluar uang banyak ya, macam-macam, saudara ya. Banyak tekanan ya. Nah, saudara seperti Sakius juga begitu, dia pengen banyak keinginan, saudara ya, untuk dikasih oleh orang yang dekat dengan dia dengan tulus ya. Orang-orang datang kepada dia untuk apa? Untuk uangnya, saudara. Terus dia dengar ada Yesus ya, mau jalan di kotanya, dia pendek orangnya kan. Jadi dia naik pohon, dia ingin lihat. Tuhan lihat, Tuhan tahu ya, namanya Tuhan Maha tahu. Terus undang Sakius, aku mau tinggal di rumahmu. Itu undangan untuk bertemu, untuk bahkan bersekutu dengan dia di rumahnya. Dan kemudian Sakius membuka hati, terima Tuhan. Kemudian dia menjadi Sakius yang baru, ya, yang merdeka, yang tidak terikat lagi dengan harta, ya, sehingga dia merelakan untuk mengembalikan uangnya itu, ya, yang dia bilang ditipu itu. Jadi saudara, itu gambaran ya, harus berserah ya terhadap undangan itu ya. Jadi saudara, bagi orang yang belum percaya, maka ini adalah undangan untuk terima Tuhan ya. Kalau belum percaya itu kan pasti segala pergumulan, segala urusan, segala hal itu dikerjakan dengan kekuatan sendiri atau dengan keyakinan apapun yang dia pegang ya. Nah, ini undangan untuk orang yang seperti itu ya, ketika biasa pasti ya kita percaya sebagai orang ya bahwa Yesus adalah Tuhan ya, Tuhan yang sesungguhnya, maka orang yang tidak berserah kepada Tuhan yang sesungguhnya akan hidup di dalam beban yang berat ya. Karena biasanya berbagai keyakinan itu bukan jalan yang sebenarnya, bukan jalan kemerdekaan ya, bukan jalan kebenaran, sehingga orang akan terbeban ya, harus lakukan sesuatu untuk mencoba mendapatkan berkatnya itu atau kelepasan itu atau solusi itu ya. Orang seperti ini dipanggil untuk percaya ya, kemudian ikut Tuhan ya. Orang yang sudah percaya, saudara ya, yang sudah ikut Dia, maka ini dipanggil untuk berserah dengan sepenuh hati dan berkomitmen ya, untuk belajar ya, dan setelah belajar melakukan apa yang Tuhan ajarkan ya, yang pada masa sekarang adalah belajar firman-Nya ini ya.
Itu saudara, ya inilah. Jadi ini adalah undangan untuk tidak lagi mencoba mendapatkan keselamatan dengan caranya sendiri bagi yang belum kenal Tuhan. Ya. Tapi saudara, bagi orang yang sudah kenal Tuhan adalah panggilan untuk berserah, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, Tuhan mengaruniakan kita banyak hal, tetapi kita percaya, ya hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan persoalan saya. Ya. Kalau kemudian saya diberikan hikmat, diberikan solusi oleh orang-orang, ya kita percaya bahwa semua itu adalah jalan dari Tuhan. Ya. Dan ketika kita kerjakan dengan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Itulah undangan ini, saudara ya. Dikatakan undangan ini adalah datanglah kepadaku, ya kepadaku. Jadi saudara, datanglah kepadaku, ya. Jadi ini saudara, undangan ini bukan seperti orang Israel, pemimpin Yahudi ya, yang mengundang lakukan ini, lakukan itu, gitu saudara. Tapi ini undangan ini adalah datanglah kepadaku. Ya, berarti saudara, kita diundang untuk datang kepada Yesus untuk kemudian ada di dalam hubungan atau persekutuan yang dekat ya dengan Dia, kepadaku ya. Kepadaku ya. Ku ini kan pribadi saudara ya. Jadi ku ini menunjukkan pribadi Yesus. Jadi bukan datang kepada agamaku ya. Nanti aku bikin agama ini, peraturannya begini-begini ya. Kamu ikuti. Bukan begitu saudara. Orang Israel seperti itu ya, Yahudi. Tapi datanglah kepadaku ya. Jadi datang kepada Yesus pribadi untuk menjalin suatu hubungan yang dekat dengan Dia. Jadi saudara, kalau saudara selama ini berpikir menjadi Kristen itu adalah satu agama, ya harus ke gereja, harus memberi, harus melayani, harus macam-macam, ya baca Alkitab. Saudara, itu bukan itu, saudara ya. Tapi inti dari kekristenan adalah membangun hubungan yang akrab dengan Kristus dengan berbagai cara itu ya, karena sebagai manusia kita perlu tetap suatu cara ya beribadah ya. Tapi beribadah ini kita harus memulai dari hati yang mencari Tuhan, saudara ya. Hati yang mau berrelasi dengan Tuhan. Bukan yang penting seminggu saya ibadah, habis itu bebas saya, habis itu saya bisa jalan-jalan, udah selesai tugas saya ya. Saya pasti aman sudah di mata Tuhan. Tak begitu saudara ya. Kita beribadah mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita mau ikut perjamuan kudus karena ingin mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Baca Alkitab supaya mengerti ya. Minta Tuhan berbicara gitu. Bukan sudah baca firman Tuhan aman dah, saya sudah sehari ini sudah selesai tugas agama saya. Bukan begitu saudara. Nah, itu ya. Kepadaku. Nah, kemudian diundangnya itu adalah semua saudara ya, kepadaku semua ya. Jadi semua saudara ya. Jadi undangannya ini tidak ada yang kepada orang yang pendidikannya minimal SMP deh atau SMA, enggak saudara. Semua ya. Jadi semua orang ini diundang ya. Semua kelompok, semua suku ya. Semua kelas sosial ekonomi, semua jenjang pendidikan. Tidak ada yang dikesampingkan oleh Tuhan, semua diundang ya. Ya, jadi saudara, karena itu kita juga perlu menghargai semua orang. Ya. Kita juga perlu melihat semua orang ini tampilannya bagaimanapun, warna kulitnya bagaimanapun, ya, laki perempuan, tua muda, kita harus seperti Tuhan lihat semua ini ya punya nilai yang sama, punya pribadi yang dihargai sama oleh Tuhan, semua diundang ya. Nah, semua yang bagaimana yang letih, lesu dan berbeban berat ya. Letih, lesu dan berbeban berat itulah yang diundang. Jadi kalau saudara rasa nggak berbeban berat, nggak letih lesu, ya sudah nggak perlu didengar undangan ini saudara ya. Ya, jadi Tuhan salah ini ya. Ternyata kebanyakan orang tidak letih lesu dan tidak berbeban berat. Wah, salah undangannya saudara ya. Tapi saudara, saya percaya semua orang
ada letih lesu dan berbeban beratnya. Betul nggak saudara? Ya, entah masalahnya apa, ada itu. Sehingga kita ini diundang saudara ya. Saudara ada letih lesu dan beban berat. Jadi beban berat ya, beban saudara ya. Jadi itu adalah seperti beban yang harus ditanggung oleh, karena kuk itu kan kayak semacam alat dari kayu gitu yang menghubungkan dua sapi yang kemudian akan membajak atau menarik muatan ya. Dan beban itu adalah yang ditaruh di sana saudara ya. Beban ya. Jadi yang diundang ini adalah yang merasa yang dibebannya itu berat ya. Ya, antara lain orang Israel yang dibebani oleh pemimpin agama itu begitu berat ya. Atau juga bisa seperti kapal ya. Kapal itu kan kemudian diberi beban muatan ya, kargo ya. Dan kapal itu bisa ya, namanya ini orang muatannya diterima saja, akhirnya muatannya terlalu berat ya. Berat. Jadi kita bisa mengalami seperti itu ya. Beban itu bagi kita kok terasa berat ya. Sampai ada yang mau bunuh diri aja gitu ya. Kan banyak juga ya orang yang sekarang ini kewalahan dengan kehidupan ini. Ya, sehingga banyak orang yang mencoba bunuh diri ya. Ya, apa saja ya, sakit penyakit atau hubungan yang gagal bisa membuat orang wah berat ini hidup saya gitu ya. Kemudian merasa putus asa ya. Ya, seperti kalau kapal itu kayak mau tenggelam. Udah deh sekalian aja tenggelam. Itu saudara ya. Jadi saudara, kalau saudara merasa beban itu begitu berat ya, maka kita diundang oleh Tuhan ya. Kita diundang untuk menerima kelegaan itu ya. Kemudian juga letih lesu ya, letih lesu itu kecapean saudara ya. Berusaha kecapean ya. Nah, contohnya itu ya ini orang yang zaman itu berusaha melakukan Taurat Tuhan itu ya. Taurat Tuhan yang kemudian diuraikan oleh pemimpin agama itu. Waduh berat. Ya, ada 613 yang harus diingat dan dilakukan dan tidak dilakukan ya. Berat ya, membuat capek kita ya. Ya, lelah gitu ya. Atau bisa juga saudara di luar itu adalah karena beban dosa saudara. Ya, kalau kita hidup di dalam dosa, maka itu akan membuat kita terus saja terbeban ya. Ya, dan merasa capek. Misalnya saudara orang percaya, ya, tapi kemudian saudara hidup di dalam dosa, apa misalnya, selingkuh misalnya, ya, awalnya sepertinya seru, ya, tapi setelah dijalani saudara merasa berdosa, ya, terus jadi susah, ke gereja gak enak dan wah, ya, lama-lama itu bisa membuat saudara capek, ya, hidup dengan cara itu capek, ya. Nah macam-macam saudara ya. Mungkin saudara bisnisnya nggak beres ya, saudara bisnis nggak bayar pajak, wah lama-lama wah capek ya karena harus menghindari ini, harus tipu ini, tipu di sana ya, wah capek hidup saudara ya, saudara tidak mengalami kelegaan karena saudara hidup di dalam dosa ya. Jadi saudara ya sesuatu yang berdosa itu akan membebani saudara kalau saudara orang percaya. Ya. Sebenarnya orang tidak percaya pun akan terbeban ya. Tetapi kalau orang percaya lebih terbeban karena dia ngerti, wah ini nggak benar saya lakukan ya. Tapi kalau saya nggak lakukan ya susah hidup saya. Pikiran dia begitu saudara ya. Wah saya tidak bisa bersaing bisnis dengan tidak menipu pajak ya. Bisa begitu pikiran saudara ya. Padahal saudara ketika kita terima dia dan kemudian caranya, cooknya itu sebenarnya dia akan memberi kelegaan saudara. Ya. Saya membuktikan begini saudara ya. Saya merintis usaha kemudian bersama dengan seseorang. Ya. Tapi seseorang ini mitra ya. Dia tidak mau membayar pajak. Ya. Saya keluar saudara. Ya. Saya berusaha membayar pajak dengan benar. Ya. Jadi sehingga ada biaya pajak dan ya di sini dia kurangi pajak saudara. Nah saudara dia berkembang cepat ya. Mungkin secara manusia kita pikir oh ya benar juga ya, tanpa bayar pajak bisnis bisa berkembang. Tapi saudara hari ini
usaha yang kenalan saya, yang saya tinggalkan itu tutup. Usaha yang saya rintis masih jalan, saudara. Saya wah betul Tuhan, berarti belajar dari dia, lakukan cara dia, maka dia memberi kelegaan dengan kuasa dia, ya, bukan kuasa saya. Kalau kuasa saya secara manusia kalah, ya, karena di perusahaan yang saya tinggalkan itu kemudian merekrut doktor, ya, ada profesornya gitu, saudara, ya. Di tempat saya cuma S2 aja, S2 pun cuma saya dan 1-2 orang lain, saudara. Jadi orangnya jauh lebih sederhana, ya. Di sini jauh lebih hebat, ya. Lebih lama, ya. Tapi hari ini dia tutup perusahaan saya, bukan karena kehebatan, tetapi karena Tuhan, ya, karena Tuhan. Ya itu saudara, ya. Jadi dosa. Jadi saudara, letih lesu bisa karena dosa, bisa karena cara melihat kita, keyakinan kita ini salah, ya. Lakukan ini baru diberkati Tuhan. Harus puasa, harus diberkati Tuhan. Kasih sedekah baru, itu tidak begitu, saudara. Tuhan akan memberkati. Memang dia ingin kita bertumbuh, saudara, ya. Karakter kita, ya, kasih kita, dia ingin bertumbuh, ya. Tetapi bukan karena itu kita diselamatkan, bukan karena itu kita diberkati, ya. Itu, saudara, ya. Dan saudara juga kalau kita itu bekerja, kita melayani, ya. Kan banyak, saudara, ya, orang yang melayani tapi stres, ya. Wah, nggak mau lagi saya melayani Tuhan, gitu, ya. Nggak mau lagi saya aktif di Sola Gracia. Wah, beban, ya. Orang-orang yang begini, wah, nggak tahu diri, wah, pusing saya kalau melayani. Wah, itu aneh, ya. Dia terbeban oleh melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, ini salah, saudara, ya. Berarti dia melakukan itu dengan kekuatan sendiri, ya, sehingga beban, ya. Orang seperti ini diundang, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan dan ketenangan jiwa. Nah, saudara, ini adalah undangan itu, ya, undangan itu. Dan di dalam undangan itu kemudian ada poin kedua yang saya ingin bahas adalah janji, ya, janjinya itu, janji yang mulia itu. Kalau tadi undangan yang mulia, ada janji yang mulia, ya. Janji yang mulia itu mengatakan di ayat 28, aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Ya, apa maksudnya kelegaan ini, ya? Dan ayat 29, jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi 2 poin itu, saudara, ya. Kelegaan dan ketenangan jiwa, ya. Jadi saudara dikatakan aku, ya. Jadi saudara, aku akan memberi kelegaan kepadamu, ya. Jadi ini, jadi yang bisa memberi kelegaan ini, saudara, adalah aku, ya. Adalah Yesus itu sendiri. Jadi saudara, ya, kalau di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi, maka yang bisa memberi kelegaan adalah aku, ya, adalah Yesus, ya. Jadi saudara, kalau mengalami pergumulan macam-macam itu, ingat bahwa solusinya itu adalah Kristus, ya, yang mau membangun hubungan yang baik dengan kita, membangun hubungan yang intim dengan Dia. Dan kalau kita terus saja ikut caranya, kita akan mendapatkan kelegaan. Kelegaan di dalam bahasa Inggrisnya itu ternyata rest, ya, atau semacam istirahat, ya, sesuatu yang membuat kita ini bugar, ya. Rest itu membuat kita bugar, ya. Walaupun nanti agak aneh juga, rest tetapi memikul salib, cook, ya, itu agak aneh juga, ya. Nanti kita bahas itu, ya. Jadi saudara, kelegaan ini akan mengingatkan kita kepada Sabat, ya. Jadi pikirlah cook, belajar daripadaku, itu seolah-olah mengatakan bekerja dan belajar tentang bagaimana bekerja, bagaimana istirahat secara bersamaan, sehingga engkau akan mengalami kelegaan atau rest, ya. Jadi walaupun sibuk, kita bisa ada kelegaan gitu secara bersamaan, ya. Kalau bagaimana? Kalau yang kita pikul itu cooknya Tuhan dengan caranya Dia, yaitu dengan belajar dari Dia, ya. Ya. Tuhan akan serah di dunia ini, mana sih yang nggak ada bebannya? Pasti ada, saudara, ya. Ya, itu bagaimana itu menjadi cooknya Tuhan bagi kita.
ya, dan kemudian belajar dari dia bagaimana kita mengerjakan ini, ya. Itu saudara. Ya, jadi saudara, Yesus itu saudara kalau lihat ya, dia dalam 3 tahun itu kan melayani, ya, ya. Wah, dimaki, dicela, ya, di orang-orang tidak percaya, ya, dianiaya, ya. Tapi dia tidak stres, saudara, ya kan? Kalau dia stres, wah saya nggak jadi ke kayu salib, wah repot, saudara, ya. Nggak ada yang selamat, saudara, ya, kalau dia stres, ya. Tapi saudara, dia bekerja, ya, melayani, menghadapi beban, ya, beban yang berat, ya. Dia juga sempat ketakutan, ya, ada rasa takutnya sebagai manusia, tetapi dia itu menjalaninya, ya, dengan kuasa, ya, Tuhan, dan dia jalani, saudara, ya, dia jalani walaupun beban itu begitu berat, ya. Jadi saudara, kelegaan, ya. Jadi kelegaan itu bisa terjadi kalau kita itu bekerja dan beristirahat di dalam Tuhan, ya. Bekerja dan beristirahat di dalam Tuhan dan dengan cara Tuhan. Itu saudara, ya. Itu. Nah saudara, kemudian ada istilah juga ketenangan jiwa, ya, ketenangan jiwa. Jadi saudara, kelegaan itu dimulai dari jiwa, ya, dari kedalaman hidup kita, ya. Bukan sekedar fisik kita bugar, ya, mata kita enak, ya, pikiran kita terang, bukan, saudara, dari kedalaman jiwa kita. Jadi kelegaan itu dari dalam, ya, tidak dari luar, ya, bukan kita tampil hebat, ceria, bukan, saudara. Jiwanya memang betul-betul lega gitu, sehingga ya dari luarnya juga akan lebih dipengaruhi oleh kelegaan yang dari dalam itu, ya. Jadi itu, saudara, ya. Nah saudara, tapi kita tidak bisa lega dan tenang jiwa kita kalau kita tidak mengikuti caranya, saudara, ya. Karena cara ini menentukan, ya. Nah caranya apa? Yaitu poin ketiga atau poin terakhir adalah komitmen yang diperlukan, ya, untuk mengalami janji itu. Itu apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Itu, saudara, ya. Jadi itu undangan paket, saudara, ya, paket. Jadi nggak bisa kita mau undangannya, mau janjinya, tapi kita tidak mau caranya itu, gitu, nggak bisa, saudara, ya. Nah, kita harus terima secara utuh, ya, yaitu ada bagiannya, yaitu pitulakuk dan belajar, saudara. Karena kalau itu adalah prosesnya bagaimana kita bisa mengalami kelegaan itu, saudara. Gitu. Jadi Tuhan tidak ada di jalan lain, ya. Jalannya hanya kalau kamu mau memikul kuk yang kuberikan ini, menerimanya, ya, dan kemudian bersama aku menanggungnya dan kemudian belajar dari aku, ya. Karena hidup ini cukup kompleks, ya, harus belajar, ya, nggak bisa sekaligus selesai semua gitu, saudara, ya. Ya, belajarnya harus seumur hidup, ya. Jadi kuk, ya. Jadi saudara, kuk itu tadi sudah digambarkan, ya. Jadi kuk itu, saudara, ya, kan yang dipasang di binatang itu sebenarnya adalah gambaran tugas yang berat, ya. Kuk itu sebenarnya gambaran tugas yang berat, ya. Apa yang dikerjakan sapi pada waktu itu, membajak itu, sekarang di Indonesia masih ada, saudara, ya, hal seperti itu, ya. Tapi kalau di negara modern sudah diganti dengan mesin berat, ya. Disebut berat karena tugasnya berat, ya. Jadi saudara, tugas kuk itu seperti berat sebenarnya, ya. Orang-orang kaget tentu mendengarnya, ya. Ya, sesuatu yang berat, sesuatu yang menyakitkan, ya, karena diletakkan di punggung itu, saudara. Dan itu sebenarnya berat itu menggambarkan apa yang diajarkan oleh para guru agama waktu itu, ya, guru agama waktu itu, ya. Tetapi Yesus ingin memastikan bahwa kuk dia itu beda, ya. Ya, pertama dia ingin meyakinkan dengan bahwa aku ini lemah lembut, ya, dan rendah hati. Kalau orang pemimpin agama itu keras,
menindas, ya, memaksa, ya. Tetapi aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi jangan khawatir, aku tidak mungkin memberi sesuatu yang tidak sesuai dengan karakterku ini, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Ya, dia tidak akan membuat kita itu menderita, ya, demi tujuan. Tidak, saudara. Kenapa? Karena dia lemah lembut dan rendah hati, berbeda dengan para pemimpin agama pada waktu itu. Sehingga kita tidak perlu takut ketika menerima Tuhan, ya. Kita tidak perlu takut Tuhan akan melakukan sesuatu yang membuat kita itu susah, saudara, ya. Karena apa? Karena dia lemah lembut, ya, dan rendah hati. Itu, saudara, ya. Nah, kemudian dijelaskan lagi bahwa kuk yang aku berikan itu, ya, kuk itu enak, ya, enak. Ya, kalau bahasa Inggris kadang dibilang mudah, ya. Ya, tapi sebenarnya artinya kuk itu dibuat sesuai dengan masing-masing kita, ya. Kalau bahasa Inggrisnya tailor made, ya, cocok sempurna untuk masing-masing, ya. Tidak satu kuk untuk semua orang sama, saudara, ya. Kalau orang Israel sama, semua 613 harus lakukan, ya, baru selamat. Tapi ini kuk masing-masing diberikan kuk yang berbeda-beda, sesuai, ya. Ya, saudara, kadang-kadang ada orang yang sampai keluarganya dibunuh, waduh, gak kebayang, saudara, ya, kalau kita nggak ada di lingkungan seperti itu, ya. Tapi dia bisa memaafkan yang membunuh. Wah, kalau seandainya kemampuan itu tidak ada, saudara, ya, saya yakin tidak Tuhan izinkan itu terjadi, saudara, ya. Jadi, saudara, kuk yang diberikan itu sesuai dengan masing-masing, ya, karakteristik masing-masing itu, ya, sehingga disebut enak, ya, bahasa Indonesianya enak. Jadi saudara, kalau saudara terima beban yang kuk dari Tuhan itu dengan caranya, maka kuk itu bagi saudara akan terasa enak, ya. Ada penderitaannya, saudara, ribut dengan sini, ya, apa, diserang dan sebagainya, ya. Tapi ketika saudara jalani bersama Tuhan, maka beban itu tidak berat, saudara, ya. Kita kalau hanya setiap hari hanya makan minum, tidak ada beban apa-apa, kan juga nggak seru hidup itu, ya. Nggak enak, saudara, ya. Enak kalau ada macam-macam, ya. Tapi kita tahu bagaimana menghadapinya bersama dengan Dia. Jadi tekanan itu ada, saudara, ya. Saya untuk datang ke sini harus bangun jam 5, ya. Itu bagi saya lumayan, ya. Karena tidurnya juga jam 12 gitu, ya. Ya. Tapi bagi saya tidak membuat itu lumayan, saudara, ya, karena saya juga mengikuti berapa jam sih saya tidur dan kualitasnya seperti apa gitu. Jadi secara data ini susah ini, saudara, ya, hari ini, ya, karena ya saya menduga ini perjalanan panjang gitu, ya. Ternyata tidak sepanjang itu, saudara. Ternyata nggak panjang, hanya nggak sampai setengah jam, ya, dari rumah saya itu, ya. Tapi secara data itu, tapi pengaruh ke jiwa saya tidak membuat saya kepikiran terus, wah ini saya kurang tidur, gitu, enggak gitu, saudara, ya. Ya, biasa aja, saudara, ya. Dan saya, puji Tuhan, boleh ya sedikit kurang tidur untuk pelayanan, ya. Jadi saudara, kan kalau begitu kuk ini tidak berat, ya. Kuk ini enak saja gitu, ya. Itu, saudara, ya, maksudnya, ya. Enak. Dan beban dari Yesus itu ringan, ya. Ya, jadi ringan, ya. Jadi kuknya enak, ya. Kuk itu kan yang di depan, kemudian beban di belakang itu ringan gitu, saudara, ya. Jadi dia tahu, saudara, ya. Dan seringkali sebenarnya secara manusia tidak ringan, ya. Ya, tetapi saudara, kita harus ingat bahwa kuk ini menyatukan dua pribadi, ya. Kalau sapi A, sapi B, ya. Tapi kita ini kuk ini adalah kuk Yesus, ya. Berarti saudara, kita menanggungnya bersama dengan Tuhan, saudara, ya. Jadi bagi Tuhan tidak ada apapun yang terlalu berat, saudara, ya. Sehingga betul bahwa kuk ini akan ringan, ya. Karena kuk yang dipasang ini adalah kuk yang dengan bebannya itu adalah yang kuk dari kasih Allah kita, saudara. Bukan wah saya ingin membuat ini menderita, Pak Gembala ini menderita. Bukan begitu, saudara, ya. Saya mengasihi dia, karena itu saya harus memberi kuk yang pas
ya, supaya dia bisa tanggung dan bertumbuh, ya kan? Karena di dunia kita sedang di dalam proses pertumbuhan, ya, perubahan, ya, pengudusan. Ya. Dia tidak ingin kita gagal, saudara. Ya, dia ingin kita berhasil, karena itu diberikan kuk yang ringan. Kuk itu dari kasihnya kepada kita, ya, dan kemudian Yesus ikut menanggung itu. Yesus ikut menanggung itu, saudara, ya. Salah satu ayat mengatakan bahwa dia itu sekarang ini adalah juru syafaat kita di surga. Ya. Jadi dia juga akan melihat pribadi bagaimana pergumulannya, kemudian dia yang membawa doa itu kepada Bapa. Nah, jadi saudara, kuk itu sendiri, saudara, kalau yang dipasang itu melambangkan pekerjaan, ya, pelayanan, gitu, saudara. Jadi pekerjaan dan pelayanan, ya. Jadi saudara, jangan sampai kita ini adalah orang percaya yang nganggur, ya, baik untuk pekerjaan tanggung jawab kita maupun melayani Tuhan, saudara. Jangan ada yang sampai nganggur, ya. Minta, ya, supaya, karena kuk itu enak untuk kita, saudara. Kalau saudara nganggur, ya, tidak kerja apa-apa, cuma makan minum, ya, wah, saudara tidak akan tidak pernah merasa enaknya kuk itu. Atau ya, ini kalau sedikit ilustrasi, saudara antipati dengan menikah. Saya tidak mau menikah. Saya lihat orang menikah susah, ya, ribut terus. Saudara, ya, saudara tidak tahu enaknya orang menikah, saudara, ya. Orang menikah ada banyak enaknya, saudara, ya. Punya anak, punya cucu, ya. Wah, banyak enaknya, saudara, ya. Keluarga jadi bertambah dan sebagainya. Tapi memang ada persoalannya, saudara. Ada ketegangannya, ada konfliknya, ya. Tapi kalau kita berhenti tidak mau menjalani kuk itu, maka saudara tidak pernah merasakan enaknya kuk itu, ya. Jadi saudara, jangan di antara kita ada yang tidak mau bekerja, ya, kecuali usianya udah pensiun, ya. Saya usia pensiun tetap mau kerja, saudara, ya. Apa saja yang Tuhan percayakan saya akan kerjakan, ya. Saya barusan anak saya kan tinggalnya di Inggris, saudara, ya. Ya, kalau di rumah saya nggak pernah masak, nggak pernah belanja itu kebutuhan sehari-hari, nggak pernah beres-beres kamar, nggak pernah, saudara, ya. Kerja aja. Tapi di Inggris itu mahal kalau sewa itu, saudara. Jadi saya ini di sana masak, belanja, ya, beres-beres kamar, saudara, ya. Jalan jauh untuk mengantar cucu saya ke nursery, ya, ke tempat penitipan anak. Jalan ke sana 25 menit, balik lagi 25 menit. Sore ke sana 25 menit, balik lagi 25 menit, saudara, ya. Kadang hujan, kadang angin, saudara, ya. Ya, tapi saya menjalani dengan sukacita, saudara, ya. Ya. Bagi saya, wah, lebih baik begini daripada ya, diam-diam, saudara, ya. Nah, itu, saudara. Jadi, saudara, jangan sampai kita ini tidak mau melayani, tidak mau bekerja, ya. Tapi saudara, kuk juga melambangkan berserah, saudara. Ya. Jadi ketika kita menghadapi tantangan, ya, itu kita harus memiliki hati yang berserah, ya. Terima, ya, kuk dari Tuhan itu, ya. Ini, ya, beban sudah seperti ini, ya. Kita terima, saudara, ya. Jadi lambang itu, ya, ketika kita jalani, maka itu yang membuat kuk itu terasa enak, ya, enak bagi kita, saudara, ya. Jadi karena itu, saudara, kuk ini berarti menjadikan dia itu betul-betul Tuhan, ya. Bukan kita yang jadi Tuhan, ya. Kita seringkali minta Tuhan lakukan ini gitu, saudara, ya. Ya, itu kita menjadi tuan. Tapi kita harus menjadi hamba, ya, berserah kepada Dia, ya. Nah, saudara, juga berarti kita ini menerima kuk itu berarti mengizinkan, ya, kekuatan Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita, ya. Mengizinkan kuasanya itu bekerja, ya. Itu menerima kuk itu begitu, saudara. Menerima kuk itu, menerima beban itu, menjadikan Dia Tuhan, ya. Kita hamba, ya, karena kita yang bekerja bersama dengan Dia, dan menerima kuasa yang diberikan kepada kita. Maka kuk itu akan enak dan ringan, saudara, ya. Itu, ya. Nah, saudara, kemudian komitmen lain yang dibutuhkan untuk menerima undangan itu adalah belajarlah dari Dia, saudara, belajarlah dari Yesus, ya. Dan saudara,
Jadi saudara, belajarlah ini saudara ya, di ayat 29 ya, itu adalah sesuatu yang terus menerus dilihat dari bahasanya itu ya. Wah, tidak ada, wah ini rambutnya udah putih, sudah cukup, nggak usah belajar lagi, nggak begitu saudara ya. Atau sudah sarjana teologi nih, sudah S3 teologi, nggak usah belajar lagi, tidak saudara. Ini belajarlah ya, kalau dalam belajar dalam bahasa yang kelihatan tensesnya itu kelihatan saudara ya. Bahasa Inggris itu kelihatan, learn from me. Ya, learn from me. Berarti belajarlah terus menerus ya sampai Tuhan panggil saudara. Saya belajar terus menerus saudara ya. Saya belajar. Jadi saya senang kalau misalnya khotbah itu ada temanya. Ya. Saya kalau tidak seringkali terpancing, wah sudah yang lama saja gitu saudara ya. Kalau kita sudah sering khotbah itu ya. Tapi saya berusaha seperti ini adalah pertama kali saudara saya membahas soal apa? Ini kelegaan ini, undangan Tuhan untuk ini. Pertama kali saudara ya. Saya, wow ternyata luar biasa apa yang Tuhan janjikan itu ya. Sederhana tetapi luar biasa saudara ya. Saya jadi lebih mengerti. Oh berarti memang nggak bisa hanya sekedar satu sisi saudara ya. Kita perlu punya komitmen juga gitu untuk mengalami kelegaan itu ya. Jadi belajar dari dia terus menerus saudara seumur hidup kita ya. Ya. Dan saudara ini kata yang digunakan itu nanti menimbulkan satu kata lain ya, dan kata lain itu kalau diterjemahkan lagi akhirnya menjadi murid saudara ya. Menjadi murid ya. Jadi saudara kita ini diminta oleh Tuhan untuk mengalami kelegaan itu dengan menjadi murid ya. Berarti saudara kita itu murid itu atau disciple ya bahasa Inggrisnya itu bukan sekedar tahu ya, tapi kita juga harus melakukan ya, bahkan mengajarkan gitu saudara. Ya, jadi untuk kita bisa mengalami kelegaan dari Tuhan itu kita harus ya ini ada kata-kata harus sebenarnya seperti legalistik ya, tetapi itulah persyaratannya ya, semacam sesuatu yang menjadi yang perlu kita lakukan ya, perlu ya. Yaitu kita belajar dari dia menjadi murid yang tidak sekedar tahu tetapi mempraktekkan ya. Jadi kalau kita bilang Tuhan minta kita percaya ya untuk persoalan, maka kita belajar percaya ya. Dan kemudian murid itu juga akhirnya mengajarkan saudara ya. Jadi mari ya, kita ini juga seperti itu menjadi murid saudara ya. Belajar terus menerus ya, kemudian menjalani, mempraktekkan. Saya mau hidup lega dengan cara Tuhan ya. Saya mau lebih melihat apa yang beban saya alami ini ya, yang kadang-kadang waktu emosi merasa wah ini kok berat ya, ini kok kurang ajar ini anak saya misalnya begitu ya, atau pasangan saya kok begini ya. Kok kalau pasangan itu kan kalau Alkitab ideal ya, hormati suami, wah enak saudara jadi suami ya. Kasihlah istri, wah istri seneng kalau begitu ya. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Atau dia sedang belajar bagaimana istri ini menghormati suami ini mengasihi istri. Itu kan masih belajar saudara ya. Nah belajarnya seringkali lambat atau merosot ya. Makin umur makin berbalik gitu saudara ya. Nah itu membuat terasa wah ini berat ini ya. Nah tapi saudara, perintah Tuhan adalah belajar seumur hidup ya, kemudian mempraktekkan dan kemudian mengajarkan ya, itu saudara ya. Jadi itulah saudara apa yang menjadi renungan hari ini. Wah ini cukup panjang ya, akhirnya mendekati sejam ya. Jadi sebagai penutup saudara ya, apakah pertanyaan kepada kita, apakah kita ini mengalami letih, lesu dan renungan berat ya. Ya, saya percaya kita punya beban ya, mungkin sudah tidak terlalu berat ya, tetapi saudara beban itu bisa muncul ya, bisa muncul ya, dan kadang Tuhan izinkan muncul ya. Nah saudara, kita akan sering mendengar wah stres ya, ya. Boleh saudara stres ya, tapi kemudian ingat undangan Tuhan itu ya, yang menjanjikan kelegaan dan ketenangan jiwa ya. Itu saudara. Dan saudara segera ingat bagaimana untuk mengalami, yaitu memikul hukum Tuhan itu ya, dan belajar dari Dia saudara. Maka kita akan mengalami kelegaan ya.
mengalami kelegaan dari beban yang sebenarnya akan kemudian kita bisa lihat, oh iya memang ini beban yang ringan ya, yang enak ya, kuk yang enak dan beban yang ringan. Jadi saudara, karena itu mari kita terus ya mengenali Tuhan kita dan bukan menjadikannya, tetapi semakin menghargai ya, semakin takut Tuhan, menghormati sebagai Tuhan ya. Karena itu bagian daripada sikap menerima kuk itu ya. Dan bekerja saudara ya. Jadi orang yang mau lega ini harus rajin saudara ya. Kalau saudara malas, saudara merasa akan makin terbeban saudara ya. Menurut firman Tuhan itu begini ya. Karena kita ini dipasang kuk, berarti memang harus kerja ya. Tapi kerjanya ringan dengan cara dia ya. Jadi mari kita ini menjadi orang-orang percaya yang rajin ya. Jadi kalau ada di rumah atau ketemu orang ya, jangan orang yang menjadi orang yang duduk-duduk untuk dilayani saudara. Ya, ambil sikap untuk melayani ya. Walaupun sederhana ya. Ambilkan minum, apa ya, cuci-cuci dan sebagainya ya. Maka saudara akan mengalami kelegaan ya. Saya mengalami ya di rumah menantu saya itu, saya lakukan macam-macam itu saudara, yang biasanya di rumah sendiri nggak saya lakukan saudara ya. Tapi saya merasa sukacita saudara ya, melakukan macam-macam itu ya, tidak beban gitu ya. Ya, puji Tuhan saudara ya. Jadi mari kita itu dan bersandar pada kekuatannya ya. Hidup di dalam persekutuan dengan Dia ya, karena Dia adalah jalan keluar bagi persoalan kita itu ya. Maka kita akan mengalami kelegaan itu, tidak di luar saja tetapi dari jiwa kita setelah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan nyatakan melalui firman ini. Tolong kami Tuhan supaya kami juga mengalami firman Tuhan ini, mengalami kelegaan yang Tuhan siapkan, mengalami ketenangan jiwa yang Tuhan janjikan itu, mengalami damai sejahtera Tuhan, mengalami sukacita Tuhan, dan boleh dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena di dalam apa yang Tuhan percayakan itu, ketika kami lakukan, itulah bagian yang membuat kami boleh hidup dengan kelegaan atau dengan damai sejahtera itu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan. Dan kami terus berdoa di dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, kami terus mau bersandar kepada Tuhan. Ampuni kalau kami selama ini banyak melakukan hal tidak berkenan kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Tolong kami bertobat, tolong kami menjauh dari apa yang tidak berkenan kepada Tuhan itu, sehingga hidup kami boleh terus diperbaharui oleh Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan waktu-waktu kami ke depan, minggu-minggu ke depan, bahkan sisa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.